Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin menjelaskan materi tentang penalaran atau reasoning. Pengertian penalaran. Penalaran merupakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip berpikir logis yang menjadi basis dalam diskusi ilmiah. Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pertanyaan atau asersi. Pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomi, politik, dan sosial. Penalaran perlu diajukan dan dijabarkan untuk membentuk, mempertahankan, atau mengubah keyakinan bahwa sesuatu atau misalnya teori, pernyataan, atau penjelasan adalah benar. Komponen penalaran ada 3. Yang pertama, asersi atau pernyataan atau assertion. Suatu pernyataan atau biasanya positif yang menegaskan bahwa sesuatu, misalnya teori, adalah benar. Asersi mempunyai fungsi ganda dalam penalaran, yaitu sebagai elemen pembentuk argumen dan sebagai keyakinan yang dihasilkan oleh penalaran atau berupa kesimpulan. Yang kedua yaitu keyakinan atau belief, merupakan tingkat kebersediaan atau willingness untuk menerima suatu pernyataan atau teori atau penjelasan mengenai suatu fenomena atau gejala atau alam atau sosial adalah benar. Yang terakhir, argumen atau argumen, merupakan serangkaian asersi beserta keterkaitan atau artikulasi dan inferensi atau penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Simpulan dinyatakan dalam bentuk asersi, merupakan bukti rasional akan kebenaran atau validasi suatu pernyataan. Dalam hal ini, argumen merupakan unsur yang paling penting karena digunakan untuk membentuk, memelihara, atau mengubah suatu keyakinan. Berikut adalah proses dan struktur penalaran. Yang pertama ada masukan, asersi sebagai elemen, yaitu asersi, asersi, dan asersi. Setelahnya ada proses, yaitu argumen, yaitu ada asersi, 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 yang di dalamnya terdapat inferensi. Dan yang terakhir ada keluaran, keyakinan bahwa asersi konklusi benar atau valid, yaitu asersi dan konklusi. Asersi atau pernyataan memuat penegasan tentang suatu hal atau realitas yang umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat atau ungkapan. Misalnya, manusia adalah makhluk sosial. Beberapa asersi mengandung pengkuantifikasi, yaitu semua, tidak ada, dan beberapa. Ini akan dijelaskan beberapa klasifikasi asersi atau pernyataan. Yang pertama ada asumsi. Asumsi merupakan asersi yang diyakini benar, meskipun orang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti tentang kebenarannya secara meyakinkan. Yang kedua ada pernyataan fakta. Pernyataan fakta adalah merupakan asersi yang bukti tentang kebenarannya diyakini sangat kuat atau bahkan tidak dapat terbantahkan. Misalnya, satu hari ada 24 jam. Atau contoh lain, semua orang akan meninggal. Jenis asersi yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis merupakan asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui, tapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diyakini kebenarannya. Agar disebut sebagai suatu hipotesis, maka suatu asersi juga harus mengandung kemungkinan salah. Karena jika asersi adalah sepenuhnya benar, maka asersi tersebut menjadi pernyataan fakta. Selanjutnya ada fungsi asersi. Fungsi asersi adalah sebagai pernyataan premis dan konklusi. Premis sendiri merupakan asersi yang digunakan untuk mendukung suatu konklusi. Sedangkan konklusi merupakan asersi yang diturunkan dari serangkaian asersi. Komponen
keyakinan terhadap asersi adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut adalah benar. Keyakinan diperoleh karena kepercayaan atau confidence tentang kebenaran yang diletakkan pada suatu asersi. Suatu asersi dapat dipercaya karena adanya bukti yang kuat untuk menerimanya sebagai suatu hal yang benar. Selanjutnya yaitu ada argumen. Argumen dalam keseharian sering diartikan dalam konotasi negatif, yaitu secara keliru untuk menunjukkan ketidaksepakatan, perselisihan pendapat, atau bahkan pertengkaran mulut. Dalam arti positif sendiri, argumen disamakan seperti penalaran logis untuk menjelaskan atau mengajukan bukti rasional tentang suatu asersi. Argumen merupakan bagian penting dalam pengembangan pengetahuan. Agar memberi keyakinan, argumen harus dievaluasi kelayakan dan validasinya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis argumen. Yang pertama yaitu ada deduktif atau logis. Merupakan argumen yang asersi konklusinya tersirat atau dapat diturunkan dari asersi-asersi yang lain yang diajukan. Nah, yang kedua ada non-deduktif. Yang pertama induktif. Argumen yang simpulannya merupakan perampatan atau generalisasi dari keadaan atau pengamatan khusus sebagai premis. Generalisasi menjadikan argumen induktif merupakan argumen ada benarnya, bukan argumen pasti benarnya atau logis. Yang kedua ada analogi, adalah penalaran yang menurunkan konklusi atau dasar kesamaan atau kemiripan karakteristik, pola, fungsi, atau hubungan unsur sistem suatu objek yang disebutkan dalam suatu asersi. Analogi bukan merupakan suatu bentuk pembuktian, tetapi merupakan suatu sarana atau meyakinkan bahwa asersi konklusi merupakan kebolehjadian untuk benar. Nah, yang terakhir yaitu ada sebab akibat. Argumen untuk mendukung bahwa perubahan faktor tertentu disebabkan oleh faktor yang lain. Selanjutnya yaitu ada kecohan atau fallacy. Dalam kasus tertentu, manusia lebih terbujuk atau terkecoh oleh emosi atau kepentingan pribadi daripada logika. Dengan kata lain, keyakinan tidak selalu diperoleh melalui argumen logis atau akal sehat. Kecohan merupakan kesalahan dalam menerima suatu asersi yang ada kenyataannya. Asersi tersebut membujuk dan dianut banyak orang, padahal seharusnya tidak. Stratagem adalah pendekatan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Stratagem merupakan salah satu bentuk argumen karena merupakan upaya untuk meyakinkan seseorang agar dia percaya atau bersedia mengerjakan sesuatu. Salah nalar. Suatu argumen boleh jadi tidak meyakinkan karena argumen tidak didukung penalaran yang valid. Dengan kata lain, argumen menjadi tidak efektif karena mengandung kesalahan struktur logika atau karena tidak masuk akal. Kesalahan nalar dapat terjadi jika penyimpulan tidak dapat didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran yang valid. Jadi, salah nalar adalah kesalahan struktur dan menurunkan simpulan sehingga simpulan menjadi salah atau tidak valid. Walaupun salah nalar dapat dipakai sebagai suatu stratagem atau pendekatan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Tidak selayaknya jika kaidah penalaran yang sangat baik ditolak semata-mata karena argumen sering disalahgunakan. Aspek manusia dalam penalaran. Dalam hal penalaran, manusia tidak selalu rasional dan bersedia berargumen. Sementara itu, tidak semua asersi dapat ditentukan kebenarannya secara objektif dan tuntas. Rasionalitas menuntut penjelasan yang sesuai dengan fakta. Namun, pada kenyataannya keinginan yang kuat untuk memperoleh penjelasan sering menjadikan orang puas dengan penjelasan sederhana yang pertama kali ditawarkan.
sehingga dia tidak lagi berupaya untuk mengevaluasi secara seksama kelayakan penjelasan dan membandingkannya dengan penjelasan alternatif. Bila keputusan terlanjur diambil padahal keputusan tersebut mengandung kesalahan, maka orang cenderung melakukan rasionalisasi, bukan lagi argumen untuk mendukung keputusan, dikarenakan tradisi atau kepentingan orang sering bersikap persisten terhadap keyakinan yang terbukti salah. Terima kasih.